Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita, NIM 8040190031. Saya mahasiswi dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi, jurusan Sistem Informasi kelas 05 PS3. Pada video kali ini, saya ingin merecord video pembelajaran tentang penjadwalan CPU, yang dimana video ini saya ambil dari YouTube Bapak Ibnu Sani Wijaya, Eskom MSI. Beliau merupakan dosen mata kuliah Sistem Operasi. Berikut videonya. Oke, baiklah, apa kabar para sobat-sobat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini kita di Ibnu Sword Channel. Oke, baiklah ya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan coba untuk memberikan sebuah video pembelajaran ya. Kali ini adalah video pembelajaran, dan di mana video pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini itu adalah mengenai penjadwalan CPU. Nah, ini untuk video pembelajaran kali ini berkaitan ke dalam mata kuliah ini, mata kuliah sistem operasi. Ya, dalam tema kali ini itu kita akan membahas mengenai penjadwalan CPU. Nah, sebelum saya melanjutkan ke dalam video penjelasan materi di dalam penjelasan penjadwalan CPU, ya bagi teman-teman yang baru bergabung di sini silakan like video kita ya. Jika misalkan yang kalian menyukainya, ya silakan memberikan komentar di bawah jika misalkan dalam video pembelajaran nanti ada yang ingin kalian tanyakan dan mungkin yang kurang kalian mengerti. Dan jangan lupa ya, satu lagi nih, jangan lupa subscribe-nya. Oke, saya rasa dulu. Yuk, mari langsung saja kita ke video pembelajarannya. Check it out. Oke ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pembahasan dalam video pembelajaran kita kali ini kita masuk ke dalam video pembelajaran sistem operasi ya. Sistem operasi dengan tema penjadwalan CPU. Ya, ini akan kita bahas di dalam pembelajaran penjadwalan CPU ini ya. Ya, berbicara tentang penjadwalan CPU ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa di dalam pelayanan proses yang dilakukan di dalam sistem operasi ini jelas memiliki sebuah perencanaan atau sebuah penjadwalan. Karena apa? Karena di dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh sistem operasi, di dalam apakah itu dia melayani prosesnya ataupun dia melepaskan resource yang ada di dalam sistem komputer kita, maka di sini sistem operasi akan melakukan penjadwalan. Salah satunya juga ada di dalam penjadwalan CPU. Nah, algoritma penjadwalan di dalam sini tadi ini dengan tujuannya adalah untuk memilih ya dari proses-proses yang berada di memori atau ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Nah, ini maksudnya adalah dengan ada algoritma penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi ya terhadap pelayanan prosesnya, ini dengan maksudkan supaya bisa memilih proses mana yang akan dilalui dan akan dilayani terlebih dahulu, sehingga ya bisa memberikan jatah kepada CPU ya untuk melayani proses-proses tersebut, sehingga tidak terjadi rebutan dalam pelayanan proses. Maka dibutuhkan yang namanya penjadwalan CPU.
Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan tadi? Jika saat suatu proses itu dilakukan switch dari running to waiting. Berarti di saat perpindahan proses ya dari status running menuju ke waiting. Dan ada lagi yang kedua yaitu status running to ready. Berarti di saat perpindahan proses dari status running ke ready. Setelah itu ada lagi di saat status proses perpindahan proses dari waiting to ready. Jadi di saat proses itu sedang menunggu ya untuk penyelesaian prosesnya, ini jelas sistem operasi juga akan melakukan yang namanya algoritma penjadwalannya. Nah, dan yang terakhir dengan proses terminates. Apa itu terminates? Ini adalah penyelesaian prosesnya. Itu ya. Ini keputusan yang dimana algoritma penjadwalan yang akan dilakukan oleh sistem operasi terhadap pelayanan prosesnya di dalam penjadwalan CPU. Nah, kemudian ya di sini terlihat ya bahwa di dalam proses tersebut ya dari penjadwalan switch dari status running ke waiting dan menuju ke terminates, ini dia termasuk ke dalam sebuah penjadwalan yang non-preemptive. Maksudnya dia tidak akan memprioritaskan apapun di proses yang sedang berjalan pertama. Ya, di sini akan dituntaskan sampai habis sehingga nanti baru dia akan melayani proses kedua dan seterusnya. Nah, yang khususnya untuk nomor tadi proses dari switch perpindahan proses dari status running ke ready, menyadari khususnya status waiting to ready, ini termasuk ke dalam penjadwalan yang preemptive. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada yang penjadwalan yang masuk ke dalam preemptive, ada penjadwalan yang masuk ke dalam non preemptive. Oke, tadi sudah dijelaskan. Next, lanjut. Ya, di dalam penjadwalan CPU ya ini tadi juga sudah dijelaskan. Ya, ini ya running to waiting time to terminates ya ini akan masuk ke dalam yang namanya non preemptive. Dan jika misalkan prosesnya masuk ke dalam running to ready stage ya menuju waiting to ready stage, maka ini masuk ke dalam yang namanya preemptive. Apa sih tujuan dari penjadwalan? Nah, tujuan dari penjadwalan di sini ya pastinya adalah yang pertama fairness. Maksudnya fairness apa? Supaya di dalam pelayanan proses yang dilakukan ya di dalam CPU ataupun dalam sistem operasi tadi ya ini terdapat pemberlakuan pelayanan yang adil ya untuk semua job atau pekerjaan yang dilakukan dari setiap masing-masing proses sehingga tidak terjadi rebutan ya di saat proses tersebut minta dilayani. Nah, kemudian yang kedua ini memaksimumkan throughput. Apa itu throughput? Throughput di sini adalah sebuah terobosan yang dimana yang dilakukan oleh CPU supaya CPU itu agar tetap terus lebih bekerja dengan maksimal atau ya supaya si CPU itu terlihat memang luar biasa dalam pekerjaannya, dia terlalu sibuk ya. Nah, dengan hal seperti ini sehingga dengan ada terjadinya terobosan tersebut ini akan bisa memaksimalkan penggunaan dari prosesor. Nah, ini tujuan dari penjadwalan. Kemudian supaya tidak terjadi yang namanya waktu tunggu yang besar ya. Dengan ada penjadwalan ini adalah memperkecil waktu tunggu atau tidak terjadinya overheat. Ya, kalau sudah terjadi overheat ini sangat berbahaya ya bagi proses-proses yang sedang menunggu ya. Kemudian tujuan yang berikutnya supaya penggunaan resource di dalam sistem operasi kita dan sistem komputernya itu biar seimbang. Nah, jadi supaya tidak terjadi ada yang tidak digunakan. Maka dengan ada yang namanya penjadwalan ini ya setiap masing-masing resource di dalam sistem komputer kita itu bisa tercover ya dengan penjadwalan sehingga bisa mengetahui penggunaan dari setiap masing-masing resource tersebut. Nah, kemudian tujuan penjadwalan juga tidak terjadi yang namanya penundaan waktu yang tak terhingga ya. Memang ada proses suspend proses di dalam pelayanan proses, akan tetapi
jika misalkan sampai proses tersebut itu tidak terjadi, kapan waktu kembalinya berjalan proses tersebut, nah ini jelas akan mengganggu nantinya proses-proses yang lain. Makanya itu dengan ada penjadwalan supaya tidak terjadinya penundaan waktu yang tak terhingga tadi. Ini tadi ya kan, supaya bisa mendeteksi ya kegiatan yang dilakukan sumber daya atau resource di dalam sistem komputer kita. Maka dengan ada penjadwalan ya, ini sangat gampang bagi sistem operasi untuk mendeteksi kira-kira penjadwalan tersebut yang mana yang sedang berlangsung, yang sedang dilayani. Ini ya tujuan dari yang namanya CPU. Ya, komponen yang terlibat khususnya di dalam penjadwalan CPU ini adalah dispatcher. Ya, apa itu dispatcher? Ya, pasti teman-teman di sana sangat bertanya. Pasti dispatcher itu, maka di sini jelaskan bahwa dispatcher ini merupakan suatu modul ya yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang berjalan, yang sedang terjadwal. Itu yang dikatakan dengan yang namanya dispatcher ya. Fungsinya apa? Ini adalah sebagai konteks switching. Nah, maksudnya berarti sebagai konteks untuk melakukan perpindahan proses. Nah, ini yang dimana fungsi dari yang namanya dispatcher ya. Ada yang dimana di dalam dispatcher ini ya kategori masuk ke dalam dispatcher latency ya. Dispatcher latency di sini waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan suatu proses dan menjalankan proses lain. Nah itu ya, dia masuk ke kategori yang namanya dispatcher latency. Oke. Nah, ada beberapa kriteria penjadwalan. Jadi dikatakan penjadwalan yang baik dan tidak itu seperti apa? Ini dia kriteria penjadwalan yang dikatakan baik atau tidaknya. Ini pasti salah satunya masuk ke dalam yang namanya tujuan tadi, ya kan ya. Yang pastinya ya penjadwalan itu dikatakan penjadwalan baik jika yang pertama adalah fairness, ya. Kedua adalah CPU utilization, berarti apa? CPU atau prosesor itu selalu bekerja, ya, tidak ada berhenti, ya itulah tugasnya CPU. Yang ketiga throughput, nih karena dia ini masuk ke dalam CPU utilization, ya, maka banyak terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Jadi penjadwalan, ya kriteria penjadwalan yang baik. Yang keempat, memiliki turnaround time yang kecil. Ya berarti di sini ya di saat ya lama tanggap dari proses itu dilayani, nah ini cepat ya kan, berarti dia tidak memiliki respon time yang cukup lama ya, cukup panjang. Nah sehingga mendapatkan sebuah rata-rata lama tanggap tadi cukup pendek ya kan. Nah ini masuk ke dalam kriteria penjadwalan. Oke. Nah di dalam jangka penjadwalan prosesor atau CPU itu ada terdapat yang namanya short term scheduling, ya, yang dimana di dalam short term scheduling di sini mengurus masuknya antrian siap ke prosesor serta antrian yang siap ke device peripheral I/O, ya, yang nantinya akan mengurus beberapa prioritas proses yang akan dipremasi. Nah, ini akan masuk ke dalam yang namanya penjadwalan prosesor yang short term scheduling. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya medium term scheduling, yang mengurus terhadap proses yang dikeluarkan dari prosesor yang belum rampung. Jadi jika misalkan ada ya sebuah proses yang belum rampung yang dijadwalkan, ini akan masuk ke dalam penjadwalan yang short medium term scheduling. Ya, yang ketiga ada yang long term scheduling. Berarti ini penjadwalan yang memiliki jangka panjang, ya, waktu yang cukup panjang. Mengurus masuknya pekerjaan baru berupa penentuan pekerjaan baru yang mana yang boleh diterima dalam pekerjaan atau tugas, ya, dan yang diubah menjadi sebuah proses. Nah, ini akan mengalami waktu yang cukup panjang di dalam penjadwalan. Nah, itu ya. Dia di mana dalam jangka penjadwalan prosesor. Ya, baiklah ya. Selanjutnya ya kita di sini masuk ke algoritma penjadwalan CPU.
ya. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman semuanya di sana ya, untuk algoritma penjadwalan CPU itu ada FGFS ya, kemudian ada SGF, shortest job first, kemudian ada round robin, kemudian ada HPRN, High-Gis Binati Rationage. Ya, di dalam khususnya untuk shortest job first di sini ada yang namanya shortest job first yang primitive ya, primitive shortest job first. Kemudian juga ada yang namanya non primitive shortest job first, PSJF dan NPSJF. Nah, inilah dia algoritma penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi kita di dalam pelayanan proses terhadap khususnya penjadwalan CPU. Nah, ini juga diberlakukan untuk pelayanan resource-resource yang lain. Oke, nah sekarang kita lihat first come first serve ya, atau FGFS. Ini sebuah algoritma penjadwalan seperti apa yang dilakukan di penjadwalan prosesor ya. Di dalam FGFS di sini ya, dia menggunakan prinsip first in first out ya, FGFS atau FIFO atau first in first out, sama saja ya. Nah, di sini dalam algoritma penjadwalan ini menggunakan sebuah prinsip algoritma yang dimana proses yang tiba terlebih dahulu inilah yang akan dieksekusi atau akan dijalankan. Dengan kata lain ya, bahwa di dalam algoritma FGFS di sini itu dia akan memperhatikan arrival time yang terkecil. Nah, saat tiba berarti proses siapa sih yang datang duluan, maka itulah yang akan dilayani sampai tuntas, sampai habis, tanpa harus mempertimbangkan ada proses-proses yang lain yang datang setelah proses yang tiba dilayani tadi. Nah, ini dilakukan dalam yang namanya first come first serve. Nah, untuk contoh soal saya lihatkan ya, ini kita perhatikan contoh soalnya ya. Ada 5 buah proses. Berarti intinya di sini kita dalam penjadwalan CPU ya. Ini kita mempelajari tentang bagaimana ya menghitung waktu tunggu, average waiting time-nya serta respon time-nya, lama tanggap mereka. Ini yang akan kita pelajari di dalam algoritma penjadwalan ya. Oke. Ini ada sebuah contoh soal. Misalnya seperti ini, 5 buah proses yang datang secara concurrent atau serentak. Dengan kata lain berarti kelima buah proses ini ya, anggap aja proses pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini semuanya datangnya barengan atau serentak ya. Dia sama-sama tiba duluan. Nah, di sini kita ilustrasikan nama prosesnya, ada proses A, nama proses B, C, D, dan E. Ya. Dan di sini kita diperintahkan untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma FGFS. Pertanyaannya adalah, apakah bisa? Ya, jawabannya sudah dipastikan ini tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa di dalam algoritma FGFS yang diutamakan adalah siapa yang tiba terlebih dahulu, dialah yang akan dilayani. Kalau contoh soal seperti ini ya, dari bisa lihat seperti soal ini kita tidak bisa memilih dan menghitung rata-rata waktu tunggu. Kenapa? Tidak diketahui rata-rata waktu tunggunya karena mereka datang serentak. Solusinya gimana? Berarti di sini sistem operasi akan memperhatikan adalah ya siapa yang memiliki lama proses yang terpendek. Maka ini akan menggunakan algoritma penjadwalan shortest job first. Tuh ya. Nah, untuk lebih detailnya ya, soal dari ya ini dia. Ya. Untuk soal FGFS yang tepat. Oke, bisa seperti ini. Ya. Berarti setiap masing-masing proses A atau proses B, proses C, proses D, dan proses E itu mereka memiliki arrival time yang berbeda. Ya, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4.
Nah, di sini baru kita bisa menggunakan FGFS. Kalau kita lihat di sini, kita hitung lah, berarti kita urutkan terlebih dahulu. Misalnya di sini ada B, ya. B berarti yang datang duluan di 0. Maka B yang akan dieksekusi sampai tuntas ke 30 milisecond. Selanjutnya siapa lagi? Kita lihat di situ E, ya kan ya. E arrival time-nya 1. Maka E akan dituntaskan sampai tuntas sampai habis di 12 milisecond sampai habis, ya. Dan seterusnya. Sehingga dapatlah nanti average waiting time-nya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ya mengenai contoh soal latihan yang lain di dalam FGFS, ya, silakan kalian simak video simulasi berikut. Yang pertama adalah penjadwalan prosesor FGFS, yang artinya penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 30. Maka kita buat kolom berjumlah 30 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil, yaitu adalah 0. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5, berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Next. Proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0, dan FT-nya adalah 5 karena berhenti di 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lanjut, selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 5 dan finish time-nya adalah 8. Lalu RT-nya FT dikurang AT sama seperti tadi, jadi 8 dikurang dengan 1 sama dengan 7. Lanjut. Proses P3 yang berjalan sebanyak 6 ms. Nah, proses P3 telah selesai, dimulai dari 8 dan berakhir di 14. ST 8, FT 14, dan RT-nya 14 dikurang dengan 2 sama dengan 12. Selanjutnya adalah proses P4 berjalan sebanyak 1 ms saja. Proses P4 mulai dari 14 dan berhenti di 15. Maka start time-nya 14 dan finish time-nya 15. Sedangkan lama tanggapnya atau RT-nya 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12. Kita lanjut proses yang terakhir, yaitu adalah proses P5 yang berjalan sebanyak 15 ms. Berjalan sampai selesai proses P5 sebanyak 15 ms. Nah, kita dapatkan ST-nya adalah 15 karena dimulai dari 15, dan finish time-nya adalah 30 dan karena berhenti di 30. Dan RT-nya adalah 30 dikurang 4 sama dengan 26. Kita sudah menjalankan semua proses sampai selesai. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnover time atau TI. Dengan menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua lama respon time atau RT. Kita jumlahkan semuanya RT ini, dan untuk cari TR-nya TI dibagi N proses atau banyak proses. Ini ada 5 karena ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 26, maka hasilnya adalah 62. Dan untuk cari TR, 62 akan dibagi banyak prosesnya, yaitu 5. 62 dibagi 5 sama dengan 12,4. Nah, inilah penjelasan proses SFS. Oke, bagaimana para shoters dan teman-teman semuanya ya yang menonton video simulasi tadi?
Ya, mudah-mudahan dari video simulasi tadi itu bisa membantu adik-adik dan juga teman-teman semua di sana yang sedang menonton dari video pembelajaran hari ini, ya. Itu bisa memudahkan dalam memahami bagaimana proses penjadwalan CPU dalam algoritma first come first serve. Nah, pastinya kita bisa melihat ya dari video pembelajaran dari video simulasi tadi ya, untuk algoritma FCFS ya itu pasti memiliki sebuah kelemahan ya. Kelemahan sangat terlihat jelas sekali di dalam FCFS. Karena apa? Karena dalam algoritma ini mendahulukan siapa yang datang duluan tanpa menghiraukan berapa panjang proses yang dilayani. Nah, ini di sini untuk proses yang pertama datang itu iya kalau misalnya burst time-nya kecil. Kalau burst time-nya pendek, kalau burst time-nya kecil sih tidak ada masalah. Tapi jika permasalahan jika misalnya burst time-nya itu mengalami panjang waktu tunggu yang panjang sekali ya, sehingga proses-proses yang lainnya itu akan mengantri yang cukup lama. Ini ya, ini akan terjadi yang namanya convoy effect ya. Convoy effect adalah terjadi penumpukan proses. Nah, akan terjadi penumpukan proses, dan jika terjadi penumpukan proses maka ini akan memiliki waiting time yang cukup panjang dan cukup lama ya, rata-rata waktu tunggunya. Itulah kelemahan dari yang namanya FCFS. Oke, baiklah ya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan CPU yang kedua, yaitu shortest job first. Ya, algoritma yang dimana di sini ya, algoritma shortest job first ini dengan prinsipnya berbeda dengan FCFS ya. Prinsip yang dilakukan dalam algoritma SJF shortest job first ini adalah algoritma dengan mengutamakan lama proses yang terpendek atau terkecil itu yang akan didahulukan. Berarti dia memperhatikan burst time-nya ya. Kalau yang FCFS tadi dia memperhatikan arrival time-nya. Nah, kalau yang SJF shortest job memperhatikan burst time-nya. Nah, mana lama prosesnya terpendek yang paling kecil, maka dia yang akan dieksekusi atau dijalankan. Ini dalam shortest job first. Nah, di dalam shortest job first akan ada kelemahan pastinya, sama seperti FCFS ya. Ya, dalam kelemahan algoritma ini yaitu susahnya untuk memprediksi lama proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, itu karena apa? Karena dia akan mendahulukan siapa yang lama proses terpendek. Nah, jadi dia tidak bisa memprediksi lama proses berikutnya akan layani siapa dan seterusnya. Sehingga nanti di sini ya, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar. Ya, dia datang duluan. Karena lama prosesnya lama ya, dia memiliki burst time yang besar, maka dia disingkirkan dan didahulukan proses yang kedua, ketiga, seterusnya yang memiliki burst time. Nah, di sini kelemahannya ya. Kelemahannya yang dimana jika dia memiliki proses itu memiliki burst time yang besar, maka dia akan terdapat waiting time yang cukup lama juga. Itu kelemahannya. Nah, di dalam khususnya shortest job first, itu shortest job first ya, bukan SCR, mohon maaf. Nah, di dalam shortest job first, di sini terdapat ada dua skema ya di dalam shortest job first. Ada skema yang primitive shortest job first, ada skema yang non primitive shortest job first. Ya. Dalam skema primitive shortest job first ya, ini adalah primitive shortest job first yang dimana dia akan melakukan perbandingan proses. Ya, proses yang pertama datang tetap akan didahulukan. Ya, misalnya ada P1 di 0. Nah, ini tetap didahulukan. Nah, di saat P1 di 0 jalan, kemudian 1 milisecond ada lagi P2. Nah, maka di sini sisa proses yang dijalankan dari P1 tadi itu akan dibandingkan dengan dengan proses yang kedua yang baru datang tadi. Nah, mana yang memiliki lama proses terpendek, maka ini akan diprioritaskan. Nah, dia akan melakukan yang namanya
preemptive atau preemption. Ada interrupt yang dilakukan dalam skema preemptive shortest job first di sini. Preemptive shortest job first ini biasanya sering disebut dengan shortest remaining time first scheduling. Berarti dia mendahulukan perbandingan proses ya. Mana yang lama proses terpendek, dia akan didahulukan. Nah, kemudian yang kedua ada skema non preemptive shortest job first. Ya, di dalam non preemptive shortest di dalam non preemptive shortest job first di sini ya, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses sedang dieksekusi. Maksudnya di sini ya, dalam non preemptive shortest job first, CPU akan terus berjalan, akan melayani proses yang sedang berjalan. Pertama misalnya P1 tadi, dia datang di 0 karena dia datang duluan, ya kan ya. Kemudian sama lama proses 30 milisecond. Maka maupun nanti setelah di 1, 2 dan seterusnya setelah 0 ada yang datang, ini dihiraukan. Di P1 atau proses pertama tadi itu dituntaskan sampai selesai. Bagaimana untuk pelayanan proses berikutnya? Untuk proses berikutnya siapa yang datang, yang proses kedua, ketiga dan seterusnya itu akan mengalami perbandingan proses. Tetap dia akan memperhatikan mana yang lama proses yang terkecil atau terpendek itu akan didahulukan. Untuk khususnya pemilihan proses kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi untuk proses pertamanya di dalam non preemptive shortest job first itu dihiraukan. Proses pertama yang datang itu langsung dieksekusi tanpa harus memperhatikan proses yang tiba yang lainnya. Itu ya, dengan skema non preemptive shortest job first atau NPSJF. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, bagi teman-teman atau para sahabat shortest yang ingin melihat lebih jelas dalam skema shortest job first, preemptive shortest job first dan non preemptive shortest job first, silakan teman-teman lihat, perhatikan dalam video simulasi berikut ini. T-nya adalah 4 dan finish time-nya 5. 5 kita kurang dengan 3, maka RT-nya adalah 2. Lanjut, selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT tim terkecil yaitu 4. Ini adalah proses P1 tadi masih tersisa, 4 kita jalankan sampai habis. Nah,
P1 sudah selesai, kemudian kita cari ST dan FT-nya. Ini perlu diperhatikan untuk mencari ST dan FT-nya bukan dari sini, tapi kita dari awal perbandingan tadi, yaitu jumlah dari 0 dan berakhir di 9. Lanjut, nah untuk mencari kemudian kita cari RT-nya, 9 dikurang 0 sama dengan 9. Selesailah proses P1. Kemudian P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses terkecil yaitu 6. Ini P3 kita jalankan sampai habis. Nah, P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah ini. Kita lihat ini. ST-nya 9 dan finish time-nya 15. 9 15, kemudian FT-nya RT-nya FT dikurang AT 15 kurang 2 sama dengan 13. Kita lanjut untuk proses yang terakhir, yang tersisa adalah P5. Karena P5 tinggal sendirian, maka tidak akan ada perbandingan lagi. Maka P5 akan dijalankan sampai habis atau sampai selesai. Ya, kita tunggu sampai habis. Nah, P5 sudah selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT-nya sama seperti tadi, dimulai dari 15 dan berhenti di 30. Maka ST-nya 15 dan FT-nya 30. Maka RT sama dengan FT dikurang dengan AT, 30 dikurang 4 sama dengan 26. Lanjut adalah proses yang terakhir adalah mencari TI dan TR. TI adalah turnover time dengan cara menjumlahkan semua RT. 9 ditambah 13 ditambah 9 tambah 3 ditambah 13 tambah 2 dan ditambah 26. Maka hasilnya adalah 53. Kemudian yang terakhir adalah mencari TR atau average time dengan cara TI seperti yang kita jumlahkan tadi, dibagi dengan jumlah semua proses. Ini ada 5 atau total prosesnya pada P1, P2, P3, P4 dan P5. TR yang tadi 53 dibagi dengan jumlah prosesnya ada 5. 53 dibagi 5 sama dengan 10,6. Nah, itulah akhir dari penjelasan prosesor PSJF. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan prosesor yang ketiga, yaitu adalah NPSJF, Non-Preemptive Shortest Job First, yang artinya antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Next, langkah pertama seperti biasa kita jumlahkan dulu BT-nya. Seperti tadi BT-nya berjumlah 30. Nah, kita buat tabel perbandingan juga karena adalah NPSJF melakukan perbandingan. P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil. Ini arrival time-nya. Next, kita jalankan sampai habis P1. Nah, ketika P1 selesai, kita cari dulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 0 kalau dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5.
bagaimana para sobat-sobat semuanya dari penjelasan tentang penjadwalan CPU? Ya, tadi kita sudah banyak dibahas di dalam penjadwalan CPU, ya kan? Ada mengenai kriterianya, kemudian untuk melihat dari jangka penjadwalannya, serta algoritma penjadwalannya. Ya, algoritma penjadwalan dari CPU, ada FGFS, ada primitive shortest job first, non primitive shortest job first, kemudian ada round robin dan HPRN, IGS penalty ratio next. Nah, di kali video ini itu kita baru batas pembahasan dalam algoritma penjadwalan FGFS, kemudian primitive shortest job first dan juga non primitive shortest job first. Di next video saya akan menjelaskan dan melanjutkan kembali dari pembahasan penjadwalan CPU di dalam algoritma penjadwalan round robin dan IGS penalty ratio next. Oke, baiklah ya, sebelum saya undur diri, jika misalkan video tadi ya sudah saya jelaskan tadi di dalam pembahasan penjadwalan CPU itu bermanfaat untuk kalian ya dan bisa dipahami, silakan di like dalam video ini, dan jangan lupa kalau misalkan memang ada kalian tidak dipahami ya, atau dari sisi perhitungan, average dan seterusnya, silakan ya di menit keberapa nanti silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk jangan sampai ketinggalan untuk di next videonya ya. Bukan hanya sekedar dalam pembahasan media pembelajaran, di ke depan kita akan coba untuk terus akan membuat sebuah video-video pembelajaran dan juga video tutorial ataupun live streaming lainnya, khususnya mungkin untuk di bidang teknologi komputer. Saya undur diri, saya Ibnu Sani Wijaya. Ya, jangan lupa ya dipantau terus, dimonitor terus, kita akan update terus untuk videonya. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di next video di Ibnu Sword Channel. Baiklah, itulah tadi hasil record video saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.